Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun Bapak menonton video ini. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil drama kami yaitu Bawang Merah dan Bawang Putih. Sebelumnya izinlah kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Resya Putra Pulungan, absen 33 selaku pangeran. Saya Rifa Rizkiawan, absen 29 sebagai kakek. Saya Muhammad Najwan Adiwija Raffi, absen 23 sebagai narator. Saya Muhammad Gani Nur Hakim, absen 22 sebagai bapak. Saya Dia Putri Aprilianti dari absen 10 sebagai bawang putih. Saya Humaira Gauza Farani dari absen 3 sebagai emak. Saya Skiara Setas Kulina dari absen 7 sebagai bawang merah. Selamat menyaksikan. Dia bernama Bawang Putih. Sejak kecil, ibunya sudah pergi meninggalkannya untuk selamanya. Bawang Putih pun dirawat oleh bapaknya seorang. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik, jelita yang anggun dan rendah hati. Pada saat itu, semuanya berjalan dengan baik. Hingga suatu hari, sang bapak pun mulai jatuh cinta kepada gadis janda yang memiliki satu anak. Yang pada akhirnya mereka pun menikah dan hidup dalam satu rumah yang sama. Bawang Putih, bapak, emak, dan anak kandung emak, yaitu Bawang Merah. Bawang putih, bawang merah, sini nak. Iya Pak, ada apa? Jadi karena kita udah tinggal bersama dan kita udah menambah anggota keluarga kita, bapak di sini mau bagi-bagi tugas nih buat di rumah ini. Jadi nanti yang tugasnya menyapu dan cuci piring itu adalah tugas kamu bawang putih. Sedangkan yang tugasnya menyuci baju dan ngepel itu adalah tugas kamu bawang merah. Ya Pak, kenapa harus pakai tugas-tugas segala sih? Nanti jual di sampuk aku rusak. Ini dilakuin buat melatih kedisiplinan kalian. Jadi kalian lakuin aja. Bapak ngelakuin ini juga buat kebaikan kita masing-masing kok. Ya udah deh. Baik Pak. Mak, tau gak sih? Masa aku ditugasin Bapak buat cuci baju coba. Ntar kalau misalkan kuku-kuku aku rusak gimana? Jadi aku kan gimana? Ya ampun, Bapak gimana sih? Masa iya anak mau ngelakuin semua kerjaan kayak gitu? Ya udah deh, kamu suruh bawang putih aja. Kan ada dia. Aku suruh ya. Bawang putih. Iya, ada apa bawang merah? Bawang putih tolong dong itu kerjain tugas-tugas aku buat cuci baju. Aku nggak mau soalnya. Loh, itu bukannya tugas kamu ya bawang merah? Aku nggak bisa, tapi nanti aku jadi kotor dong. Iya, lagian kan kamu udah biasa ngelakuin hal-hal berat kayak gitu. Kenapa kamu nyuruh bawang merah buat ngelakuin? Ada apa ini ribut-ribut? Ini loh Pak, si bawang putih nggak mau ngerjain tugas yang udah kamu kasih. Dia malah nyuruh bawang merah buat ngelakuin. Hah, enggak kok Pak, justru bawang merah yang nyuruh tugasnya buat aku. Jangan bohong ya Pak, bawang putih. Udah nggak usah ribut. Bapak nggak suka ada keributan di rumah ini. Bawang putih, bawang merah, kita harus mengerjakan tugas masing-masing dan nggak boleh malas. Tapi Pak, Ada kata tapi dan emak dan bawang merah dong yang kamu anggap sebagai anak. Tapi Pak, Semenjak kamu menerima lamaranku, disitulah kamu menerima juga bawang putih sebagai anak kamu. Nah, Bapak mau pergi dulu ya. Bapak ada kerjaan nih perlu di Pulau Seberang. Kalian hati-hati di rumah. baik hati-hati Pak, bawang putih bakal kangen banget sama Bapak. Iya pasti. Mak, tolong jaga anak-anak di rumah ya. Jangan ribut-ribut lagi. Iya, tapi jangan lupa perhiasan yang mati titip ya. sama baju aku juga Pak, jangan lupa. Iya. Kamu bawang putih? Apa Iya namanya? Pak, bawang putih hanya menyarankan Bapak pulang dengan selamat. Ya sudah. Kalau gitu Bapak pergi dulu ya. Hati-hati ya, Kak. 6 bulan telah berlalu. Kabar kepulangan bapak pun tak kunjung datang.
Kabar yang beredar bahwa kapal yang ditumpangi oleh bapak terkena tersambar petir, tersapu badai yang dahsyat, hingga yang tersisa hanya puing-puingnya saja. Sekarang, Bawang Putih hanya tinggal bersama ibu tirinya dan saudara tirinya yaitu Bawang Merah. Duh, cepetan dong. Bersihin lantainya. Kamu gitu aja lama. Bah, Ma, ini sedang saya bersihkan. Bapak kamu tuh udah nggak ada. Udah nggak ada lagi yang lindungin kamu di sini. Sekarang kamu harus turutin semua perintah saya. Bawang putih, ini gimana sih? Masa selendang aku nggak dicuciin? Kan aku mau pakai buat ketemu sama pangeran. Nih cuci. Baik, akan segera saya cuci Bawang Merah. Bawang Putih pun membawa tumpukan baju itu sambil menyesali nasibnya. Dia berjalan menunduk menyusuri pepohonan menuju sungai tempat ia akan menyuci baju tersebut. Namun, di tengah dia mencuci, Oh tidak, selendang Bawang Merah terbawa hanyut. Aku harus mencarinya, kalau tidak Bawang Merah akan marah besar kepadaku. Permisi, Kek. Apakah kakak melihat selendang merah? Tadi aku sedang mencucinya, tapi terbawa arus sungai. Selendang merah, sepertinya kakak melihat. Tetapi jika kamu ingin selendang merah kamu terbawa balik, kakek akan memberikan suatu syarat untukmu. Apa itu syaratnya, Kek? Aku akan mengerjakan apapun demi selendang itu balik kepadaku. Syaratnya adalah kamu harus membantu kakek membersihkan rumah kakek selama 3 hari. Apakah kamu sanggup? Saya sanggup, Kek. Baiklah, ikut kakek. dengan ringan hati, Bawang Putih pun menerima tawaran dari sang kakek. Selain karena selendang merah itu, Bawang Putih juga merasa dengan kakek yang sudah terlihat tua renta. Ia pun mulai bekerja dengan sepenuh hati di rumah kakek itu. Bawang Putih, Iya, ada apa, Kek? mari. Kamu pasti capek sudah membantu kakek selama 3 hari ini. Kamu adalah anak yang baik dan sopan. Kamu sudah bekerja membantu saya selama 3 hari. Tidak mau. Terimalah selendang ini. Baik, terima kasih, Kek. Baik. Tapi ada satu yang harus kakek berikan kepadamu. Terimalah parfum ini. Tidak usah, Kek. Aku bekerja dengan ikhlas. Tetapi kakek sangat berterima kasih jika kamu menerima parfum ini. Ambillah, kelak akan berguna di masa depan. Baik, terima kasih, Kek. Bawang Putih pun mulai pulang ke rumah. Tidak hanya dengan membawa selendang merah milik Bawang Merah, tetapi juga dengan parfum pemberian kakek tua yang tadi. Pada sesampainya di rumah, Aku pulang. Kamu dari mana aja, Bawang Putih? Udah 3 hari kamu gak pulang. Lihat tuh, cucian numpuk, lantai kotor. Cepet beresin. Mana selendangku? Ini Bawang Merah. Ih, ini apa? Ini parfum. Dapat dari mana? Wangi lagi. Kalau pangeran cuma aku pakai parfum ini, pasti dia bisa langsung suka sama aku. Jangan diambil. Sebenarnya selendang kamu terbawa hanyut ketika aku mencucinya. Tapi karena ada kakek baik dan aku membantunya selama 3 hari membersihkan rumahnya, aku dapat imbalan parfum ini. Ma, aku juga mau parfum kayak gitu. Gak usah lah, kamu itu udah cantik, Bawang Merah. Dengan pangeran melihat kamu, dia udah pasti jatuh cinta. Tapi kalau dia cium aku pakai parfum itu, pasti dia bakal lebih cepat jatuh cinta sama akunya. Ya udah, tapi kamu minta kakek itu buat kurangin waktunya ya. Mak gak tega lihat anak mak disuruh kerja selama itu. Lagi pula, kamu kan harus mempersiapkan buat pertemuan dengan pangeran. Pasti dong, Ma. Gak mau juga kali ya pulang lama. Aku akan langsung pulang besok. Dadah, Ma. demi mendapatkan hati sang pangeran, Bawang Merah pun pergi ke sungai dengan membawa selendang merahnya menyusuri sungai. Berharap akan bertemu sang kakek seperti yang terjadi pada Bawang Putih. Aduh,
Sebenarnya aku males banget lagi cuci-cuci kayak gini. Apa aku buang aja ya selendangnya? Yaudah deh, hati-hati selendang, semoga kita ketemu lagi besok. Mana ya kakeknya? Kok nggak ketemu-ketemu? Apa jangan-jangan kakeknya udah meninggal? Apa jangan-jangan itu ya kakeknya? Halo kek, kakek lihat selendang aku nggak? Tadi hari pas aku lagi cuci. Selendang, saya tidak melihat selendang. Gak usah bohong deh kek, saya tahu kakek masih punya selendang saya kan? Baiklah, tetapi jika ingin selendang kembali, kamu harus membantu saya selama 1 minggu. Lama banget sih, perasaan bawang putih. Duh, kayak tapi nggak bisa saya kalau 1 minggu. Saya harus ketemu pangeran besok, 1 hari aja ya. Terserah kamu saja, ikut kakek. Dengan hati yang sudah berniat buruk, bawang merah pergi mengikuti kakek itu. Dia bekerja seharian dengan rasa yang malas. Kegiatannya dibarengi dengan yang mengeluh tak kunjung henti. Capek banget sih, sapu-sapu kayak gini. Kapan ini selesai? Udah gak sabar pengen dapat kartunya. Bawang merah, kemarilah. Ya kek, Kamu sudah seharian membantu saya. Apa kamu mau pulang? mau dong pasti. Baiklah, ini selama kamu 1 hari, kamu sudah membantu saya. Ambillah selendang. Selendang, saya jadi kotor gini sih. Sobek-sobek lagi, tanggung jawab gak? Itu tidak dalam masuk perjanjian. Kamu bilang selendang itu terikat dalam pohon, tetapi terdapat selendang itu terhanyut dalam sungai. Gak mau tahu, pokoknya ini harus ganti rugi. Terimalah saja selendang itu. Yaudah deh, kalau gitu mana parfumnya? Parfum? Parfum apa? Gak usah so nggak tahu deh, saya tahu kakek punya parfum yang wangi banget itu loh. Baiklah, ambil parfum ini. Kalau nanti kamu akan mendapatkan konsekuensinya sesuai dengan perbuatan kamu. Hari pertemuan sang pangeran akhirnya tiba. Perayaan yang sangat besar. Para warga menyambutnya dengan sukacita. Semua orang sangat bersemangat untuk datang. Jangan para gadis-gadis mempersiapkan penampilan terbaiknya agar dilirik oleh sang pangeran, termasuk bawang merah. Ayo cepet-cepet ya, mudah-mudahan ya. Pakai parfum yang baik ya. Gue juga mau. Pasti parfum yang sesuka. Kok kayak ada bau kotoran ya? Selamat malam semuanya. Halo pangeran. Kok kayak ada wangi tidak sedap ya di sini? Kayak kotoran kuda. Pasti dari kamu, bawang putih. Udah, saya pergi. Enggak. Bukan dari dia, tapi dari kamu sama ibu kamu. Kalian habis dari mana? Kok bisa sebau ini sih? Nggak mungkin, saya nggak pakai parfum yang wangi banget kok. Masa nggak bisa cium? Wangi apa? Pergi kalian dari wilayah ini. Kalian udah menghancurkan acara saya. Wah, wangi kali ini kok seger sekali ya. Kayaknya dari dia. Halo, nama kamu siapa? Aku bawang putih. Bawang putih, kamu cantik sekali. Dan wangi kamu tuh bagaikan taman yang berbunga-bunga. Kayaknya aku udah ketemu pasangan hidup aku deh. Bawang putih, maukah kamu menjadi istriku? Sejak saat itu, hidup bawang putih pun mulai berubah 180 derajat. Ia menikah dengan sang pangeran pewaris harta kerajaan. Bawang putih dikenal sebagai pemilik harum bak taman bunga. Setiap orang yang melewatinya akan kagum akan keindahan rupa dan wanginya. Juga sikapnya yang tetap rendah hati. Dia tinggal di istana, hidup bahagia dengan pangeran meninggalkan ibu dan saudara tirinya. Sementara itu, bawang merah dan ibunya dikucilkan dari masyarakat.
Bau yang tertinggal dari parfumnya tidak akan pernah bisa hilang. Bahkan setelah mandi berkali-kali pun, setiap orang yang mereka lewati akan langsung memalingkan wajahnya sambil menipu giginya. Kini, mereka hidup berdua diselimuti dengan rasa malu yang amat besar. Dan konon katanya, mereka tidak akan pernah keluar rumah lagi. Iya, udah selesai. Ya, 3, 2, 1. Terima kasih.